Baik, di video pembelajaran kali ini, kami akan menjelaskan materi mengenai sejarah pajak dari zaman kerajaan hingga zaman sekarang. Langsung saja, pajak dari masa ke masa. Pajak merupakan salah satu komponen penting dalam perjalanan suatu bangsa. Hampir semua negara yang ada di dunia ini menerapkan suatu aturan maupun skema tentang pengenaan pajak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tak terkecuali di Indonesia ini. Sejarah panjang tentang pengenaan pajak di Indonesia telah berlangsung sejak zaman kerajaan, kolonial sampai dengan sekarang. Sehingga sebetulnya masyarakat Indonesia sendiri tidak asing dengan kata pajak. Namun, karena pengenaan tiap-tiap zaman berbeda dan di era sebelumnya cenderung merugikan masyarakat, akhirnya menimbulkan sifat resistensi terhadap pajak itu sendiri. Dan selanjutnya yaitu masa kerajaan. Pajak telah dikenal sejak wilayah Nusantara masih dikuasai oleh berbagai kerajaan dan kesultanan yang timbul dan tenggelam dalam rentang sejarah yang panjang. Raja-raja Nusantara telah memungut pajak atau upeti dari masyarakat untuk menghidup kerajaannya, antara lain untuk kegiatan operasional kerajaan, membangun dan merawat infrastruktur, dan menyelenggarakan acara-acara keagamaan. Dan selanjutnya yaitu masa Hindia Timur pada tahun 1600 sampai dengan 1800. Bangsa Eropa yang datang ke wilayah Nusantara menyebutnya Hindia Timur dengan menggunakan bendera maskapai dagang. Mereka tiba di wilayah Hindia Timur mulanya untuk berdagang, bekerjasama dengan penguasa lokal, lalu memonopoli perdagangan, kemudian menguasai pelabuhan, kota, dan bahkan beberapa bagian wilayah kerajaan. Dan yang selanjutnya yaitu tanam paksa. Masa pendudukan Jepang pada tahun 1942 sampai dengan 1945. Kedati masa pendudukan Jepang relatif pendek, bukan berarti tidak melanjutkan pola atau tatanan ekonomi yang sudah dibentuk sebelumnya. Periode sebelumnya, tanah menjadi sumber pajak utama bagi pengusaha. Era Jepang, tanah lebih ditujukan untuk pelipat gandaan hasil bumi yang penting bagi Jepang. Masuknya Jepang ke Indonesia mengubah nuansa feodal yang diterapkan kolonial Belanda. Jepang meneruskan land rent yang dikenalkan Inggris dan kolonial Belanda terhadap semua jenis tanah produktif dan diwajibkan pajak kepada desa, bukan perorangan. Namun, pada masa pemerintah Jepang, nama land rent atau land rent diubah menjadi land tax. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, nama land tax atau pajak tanah disebut dengan pajak bumi. Pemerintah pendudukan Jepang juga menetapkan sistem wajib serah padi. Selain itu, juga ditetapkan pembayaran pajak untuk penggunaan fasilitas-fasilitas tertentu, seperti jembatan, jalan raya, dan fasilitas umum lainnya. Selanjutnya yaitu masa Republik Indonesia dalam Revolusi Kemerdekaan pada tahun 1945 sampai dengan 1950. Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945, para pendiri Republik menuangkan masalah pajak ke dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hal keuangan dalam pasal 23 yang memuat 5 butir ketentuan. Butir kedua menyatakan bahwa segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Dengan demikian, pajak sebagai nyawa negara telah resmi diatur oleh Undang-Undang 1945. Pada tahun 1946, ketika Belanda melancarkan agresi militer pertama, Kementerian Keuangan termasuk pejabatan pajak harus mengikuti Presiden Soekarno dan seluruh jajaran kabinet hijrah ke Yogyakarta dan sekitarnya. Penjabat pajak berkantor pusat di Magelang. Masa pemerintahan Presiden Soekarno pada tahun 1950 sampai dengan 1966.
sesuai dengan pasal 23A Undang-Undang 1945 yang berbunyi pajak dan pungutan yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Namun, pemerintahan Presiden Soekarno pasca revolusi kemerdekaan mengalami situasi yang belum stabil. Undang-undang belum dapat dilaksanakan dengan baik untuk mengelola pendapatan negara dari pajak. Pemerintah masih kesulitan, itu sebab aturannya warisan kolonial masih digunakan. Dan yang selanjutnya yaitu masa pemerintahan Presiden Soeharto pada tahun 1967 sampai dengan 1998. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, beberapa perubahan dan penyempurnaan undang-undang pajak dilakukan. Awalnya, pemerintahan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 88 Tahun 1970 tentang perubahan dan tambahan ordonansi pajak perseroan 1925. Pada 1943, pemerintahan melaksanakan reformasi pajak melalui pembaruan sistem perpajakan nasional PSPN dengan mengundangkan 5 paket undang-undang perpajakan, yaitu tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan KUP dan pajak penghasilan, PPH, PPN dan PPNBM, PPB dan serta biaya matre atau BM. Sistem perpajakan yang semula official assessment diubah menjadi self-assessment. Sejak tahun 1984, Indonesia memasuki era baru sesuai pemungutan pajak, yaitu self-assessment system yang memberikan kewenangan sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang. Masa reformasi 1998 hingga sekarang. Perkembangan ekonomi dan masyarakat membuat pemerintahan kembali mengubah Undang-Undang Perpajakan pada tahun 2000. Sebuah pengadilan pajak dibentuk 2 tahun kemudian. Perubahan-perubahan Undang-Undang Perpajakan telah dilakukan termasuk juga ukuran penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Sistem self-assessment ditekankan untuk peningkatan pendapatan. Target penerimaan negara dari perpajakan juga terus meningkat. Insentif pajak juga diterapkan mencakup pajak penghasilan, pajak penambahan nilai, fasilitas perpajakan, PPH, PPN, dan PPB, serta intensifikasi perpajakan yang lebih sistematis dan terstandar serta penegakan hukum. Gebrakan pemberian fasilitas assessment policies dilakukan yang dimanfaatkan oleh jutaan wajib pajak atau WP merupakan mereka diberikan kesempatan untuk merestrukturisasi pajak dan membuka peluang masyarakat memiliki NPWP sebagai wajib pajak baru atau WP. Kebijakan assessment policy berkelanjutan pada wacana pengampunan pajak atau tax amnesty yang menuai pro kontra antara aparat pajak dan kalangan pengusaha. Pada pertengahan 2016, dimunculkan tax amnesty jilid 2 yang ternyata menarik animo masyarakat luas yang mengikutinya. Pada 2003, Direktur Jenderal Pajak mengeluarkan 45 kebijakan pengurangan pajak, penghasilan dan barang mewah. Memasuki awal 2005, Direktorat Jenderal Pajak menyiapkan 4 fasilitas untuk memberi insentif kepada dunia usaha. Kemudian di tahun 2013, pemerintah merilis kebijakan tentang penyederhanaan perhitungan dan penyetoran pajak dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintahan Nomor 46 Wajib Pajak baik orang pribadi dan badan kecuali wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas dengan omset atau pendapatan kotor setahun tidak melebihi 4,8 miliar dikenakan tarif pajak penghasilan bersifat final, yaitu 1% dengan adanya tarif yang ringan dan sederhana dan penyetoran serta pelaporannya. Aturan pemerintahan ini akan segera diubah dalam waktu dekat di tahun 2018 ini dengan pengenaan tarif yang lebih ringan, yaitu sebesar 2,5%. Tentunya ini merupakan angin segar untuk kalangan dunia usaha di negeri ini, bahwa pajak ternyata semakin bersahabat dengan usaha yang mereka lakukan. Baik, itu saja materi pembelajaran yang kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.